Berita Sumsel 24 jam hari ini. Walau sedang menjalani proses hukum atas kasus pidana tindak pencabulan yang menjerat dirinya, Wendy Saputra tetap bisa mengikat janji suci bersama sang kekasih. Akad nikah pasangan belia yang berlangsung dengan penuh suasana haru ini digelar di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Walau sedang menjalani proses hukum atas kasus pidana tindak pencabulan yang menjerat dirinya, Wendy Saputra tetap bisa mengikat janji suci bersama sang kekasih. Akad nikah pasangan belia yang berlangsung dengan suasana penuh haru ini digelar di Ruangan Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang Jumat 4 September 2020 kemarin. Hadir dalam prosesi akad nikah tersebut, keluarga kedua mempelai dan perwakilan dari Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiaji melalui Kasat Reskrim AKBP Nuryono mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi pelaku dalam merencanakan pernikahannya di Polrestabes Palembang. Yang bersangkutan sudah merencanakan pernikahan dengan mantannya. Jadi pas tanggal ini, hari ini kita fasilitasi tetap dilakukan pernikahan. Namun demikian yang tetap menjalani proses Sementara itu, Kasubnit PPA Vivin Sumailan mengatakan status mempelai laki-laki saat ini sudah menjalani persidangan kasusnya dan tinggal menunggu putusan majelis hakim. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Pemirsa, taman kolam yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur saat ini kondisinya memprihatinkan karena kumuh, kotor, dan terkesan tak dirawat karena banyak bagian yang rusak. Padahal taman kolam tersebut sempat diwacanakan menjadi objek wisata air. Kolam yang berada di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Oku Timur saat ini kondisinya memprihatinkan karena terkesan tidak terawat dan banyak bagian yang rusak. Padahal, kolam yang sempat diwacanakan menjadi objek wisata air itu pada 2018 lalu pernah menjalani perehapan. Selain itu, tak lama pembangunan selesai, sempat disebar ribuan benih ikan karena kolam tersebut akan dijadikan objek wisata air dan kolam pemancingan. Namun sepertinya hanya sebatas wacana saja, karena sudah hampir 2 tahun tidak ada sentuhan pemerintah untuk memaksimalkan wacana tersebut. Bahkan kini kolam tersebut terlihat kumuh dan kotor, ditambah lagi gazebo banyak yang rusak, sehingga kian menegaskan bahwa kolam tersebut tidak terawat. Belum lagi banyak lumut yang berada di air membuat kolam itu tidak indah dipandang mata, apalagi rumput-rumput liar yang mengelilinginya membuat kesan tidak terawat kian kuat. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oku Timur, Fauzi Esos, menegaskan soal pemeliharaan gazebo di sekitar kolam Pemkab Oku Timur sampai sekarang pihaknya belum tahu siapa yang bertanggung jawab. Sebenarnya kalau masalah pemeliharaan itu, pemeliharaan gazebo dan segala macam yang tersebut tadi, itu sampai sekarang kita belum tahu siapa yang bertanggung jawab pada saat itu. Kemudian dalam tengah perjalanan kita anggaran 2020 ini ketika diserahkan kita tahunya hanya pemeliharaan di LH ini, Dinas Lingkungan Hidup ini kita tahu, sama-sama tahu bahwa artinya dalam tingkat kebersihan, ketika rumputnya tinggi kita bersihkan, nah ini tetap kita bersihkan. Tapi kalau masalah gazebo dan itu, tangan kami belum nyampe ke situ. Artinya mungkin kalau memang ini menjadi atensi beberapa kawan-kawan, ke depan kami akan menganggarkan artinya dana pemeliharaan yang lebih jelas lagi. Kalau sampai sekarang kan terkesan setengah hati ya, setengah kopling, artinya tidak tegas. Katakanlah itu di LH yang bertanggung jawab itu, artinya include dengan segala pemeliharaannya, biaya pemeliharaan. Bukan berarti kita tidak memperhatikan lokasi itu, tapi lokasi itu kita boleh lihat. Kalau standar pemeliharaan rumput segala macam kita siap kita pelihara, lihat ditebas. Tapi kalau untuk gazebo dibersihkan, dibenarin, tangan kami belum nyampe ke situ. Fauzi menambahkan, sebagai salah satu langkah yang akan diambil, pihaknya pada 2021 mendatang akan membuat beberapa usulan, termasuk anggaran pemeliharaan dan lain-lainnya. Kita mencoba di 2021, mumpung kita untuk pembahasan di 2021 mungkin
kita akan membuatkan beberapa usulan, artinya masukkan di anggaran, termasuk anggaran pemeliharaan, anggaran yang lain-lainnya gitu. Untuk 2021, tapi kalau untuk 2020 ini anggaran untuk lokasi jogging track di Danau Retensi itu memang tidak ada Dinas Lingkungan Hidup. Reporter dan juru kamera Armenjaya Palpres.com. Status zona merah atau berisiko tinggi penularan COVID-19 masih disandang Kabupaten Muara Enim. Tingginya kasus COVID-19 membuat pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan penyemprotan disinfektan berskala besar. Kali ini penyemprotan difokuskan di Kecamatan Muara Enim dan Lawang Kidul. Penyemprotan sendiri dipimpin langsung PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mulai merespons serius meroketnya kasus COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. 2 kecamatan dengan status zona merah, yakni Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul, dibombardir disinfektan berskala besar. Penyemprotan disinfektan di 2 wilayah zona merah dipimpin langsung PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa bersama Forkopimda. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan mobil semprot dari Kesatuan Brimob dan PBK. Kemudian para petugas disinfektan menyisir pinggiran jalan-jalan di wilayah zona merah. Sebelum melakukan penyemprotan, PLT Bupati Muara Enim bersama Forkopimda menyempatkan menyerahkan bantuan sosial program sembako secara simbolis kepada masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 di Kelurahan Muara Enim di halaman kantor Lurah Muara Enim. PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa menjelaskan, penyemprotan disinfektan jangan hanya masif di kecamatan yang zona merah saja, namun juga harus diikuti oleh seluruh kecamatan dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Reporter dan juru kamera Fuad Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bisnis budidaya tanaman hidroponik mulai menggeliat di Kota Palembang. Selain tak butuh lahan yang luas, harga jual tanaman hidroponik di pasar cukup tinggi sehingga banyak diminati para petani pemula. Salah satunya kebun milik Pak Detri yang beralamat di Jalan Tembesu, Sukarami, Palembang. Halaman rumah tidak terlalu besar kini disulap menjadi kebun hidroponik dengan ragam sayur-sayuran. Bisnis budidaya tanaman hidroponik mulai menggeliat di Kota Palembang. Karena mudah dan tidak butuh lahan yang luas, menyebabkan bisnis ini mulai diminati oleh warga karena terbilang menjanjikan. Salah satunya yakni kebun Pak Detri yang beralamat di Jalan Tembesu, Sukarami, Palembang. Halaman rumah yang tidak terlalu besar kini disulap menjadi kebun hidroponik dengan ragam sayur-sayuran segar. Mulai dari selada, pakcoy, kangkung, sawi, seledri, hingga bawang ada di kebun Pak Detri. Selain sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia, konsumen yang datang bisa dengan leluasa memanen sendiri sayuran yang akan dia beli. Diakui oleh owner Pak Detri, Trinur, penjualan tanaman budidaya hidroponiknya baru sebatas pada konsumen yang didapat dari promosi mulut ke mulut. Tapi tidak sedikit juga yang datang langsung ke lokasi untuk memanen sayuran hidroponik yang dia budidayakan. Seperti Winda, warga Sukarami yang mengaku sengaja ke kebun Pak Detri karena tanaman hidroponik yang murah dan yang pasti sehat. Belanja di kebun Pak Detri ini enaknya sayur lebih segar, kualitas terjamin, dia bisa petik sendiri dan harganya lebih murah. Enggak nih, segar kan? Di sini ada selada, ada kangkung, ada pakcoy, ada juga kunjen. Jadi kalau belanja di kebun Pak Detri nggak ada ruginya sih sebenarnya. Dibanding kalau belanja di pasar? Lebih enak sih nih, dengan harganya lebih murah. Kangkung aja cuma 5.000. Lebih sehat ya? Lebih sehat, bebas pestisida. Pokoknya lebih terjamin untuk anak-anak. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.